perannya dalam masalah ini, serta berkata melebih-lebihkan keburukan Desta dan Gaius. Jerome malah langsung mendorongnya pergi, berjalan lurus ke arah Desta dan Gaius. Wajah Janiston menunjukkan cibiran. Menunggu Jerome bagaimana memberi pelajaran pada Desta dan Gaius. Tapi tiba-tiba melihat, setelah Jerome datang ke hadapan Desta dan Gaius, langsung membungkus 90 derajat, Tuan Muda Chu, Tuan Jiang, akhirnya menemukan kalian. Begitu kata-kata ini dilontarkan, saat ini semua orang langsung membatu. Terutama Janiston dan beberapa penyiar itu, wajah menunjukkan ekspresi seperti bertemu hantu. Desta dan Gaius tidak terkejut. Gaius langsung mengenali Jerome ini. Itu adalah supir Genji, si sial yang diseret langsung olehnya turun dari mobil Rolls-Royce Phantom tadi. Apakah ada masalah? Gaius batuk sekali, berkata dengan suara berat. Jerome sedang bersiap bicara. Pintu belakang mobil Hongki dibuka. Genji yang telah ganti pakaian, berjalan keluar. Lebih baik aku lakukan sendiri saja. Genji berjalan ke hadapan Desta dan Gaius, berkata dengan suara berat. Tuan Muda Chu. Tuan Jiang, sebelumnya aku yang terlalu sombong dan bodoh, sudah menyinggungmu, aku ingin menebus kesalahan ini, baik-baik memperlakukan kalian berdua, anggap sebagai pengakuan kesalahan. Mendengarnya, Desta memperhatikan Genji sejenak, dari matanya memang melihat penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri, lalu berkata, hanya sedikit masalah kecil. Tidak akan memengaruhi fakta bahwa kamu dan Gedung Sky adalah atasan dan bawahan. Masalah seperti sudah mencapai tujuan lalu menyingkirkan orang yang telah membantu. Aku Desta tidak bisa melakukannya, kelak lakukan pekerjaan dengan baik, jangan merasa diri sendiri paling hebat sudah cukup. Ekspresi Genji berubah, kemudian mengangguk dengan serius. Tidak menyangka Desta terlihat masih muda, tapi beberapa teori malah bisa dilihat hingga begitu jelas. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan terhormat dan mewah di kota timur. Tiba-tiba mendengar tuan muda dari kantor pusat akan datang ke kota timur, tanpa sadar muncul penolakan dalam hatinya, ini baru menyebabkan terjadinya keributan tadi siang. Saat ini, Janiston yang masih belum menyerah segera maju ke depan, menarik Jerome mengatakan, Bang Rome, apa yang sedang kalian lakukan? Bukankah bocah ini hanya seorang pencuri mobil? Mana perlu bersikap begitu sungkan padanya? Apa yang kamu katakan? Begitu Jerome mendengar kata-kata ini, tiba-tiba raut wajah langsung berubah. Janiston tidak menyadarinya, sebaliknya dengan fasih mengatakan, kalian tidak tahu. Tadi bocah ini mengatakan kalau mobil ini adalah milik salah satu bawahannya. Sepertinya bawahannya itu bernama Genji, aku berpikir di seluruh kota timur, yang mampu mengendarai mobil semacam ini bukankah hanya Bang Rome saja, siapa itu Genji, termasuk apaan dia? Kali ini, Jerome merasa dingin di sekujur tubuhnya. Harus diketahui, Genji adalah bos besarnya, selain itu sedang berdiri di sampingnya. Saat ini Janiston mengatakan kata-kata seperti ini, bukankah sedang mendorongnya ke dalam lubang api? Jerome, siapa dia? Dari belakang, raut wajah Genji sudah berubah jadi suram. Bos, ini adalah seorang temanku. Jerome menunjukkan senyuman yang lebih buruk dibandingkan menangis. Dari awal dalam hatinya sudah memarahi Janiston habis-habisan. Begitu Janiston melihatnya, ternyata pria muda yang ada di samping. Ini adalah bosnya Jerome, kalau begitu dia harus baik-baik menyanjungnya sebentar. Oleh karena itu dia segera mengeluarkan kartu nama dari dalam saku, penuh hormat menyerahkannya sambil berkata, Bos, apa kabar? Aku adalah sahabat baik Bang Rome, sungguh sebuah kehormatan bisa mengenalmu. Kalau boleh tahu apa margamu? Apa margaku? Genji menyeringai dan mencibir, margaku Jiang, jika telingaku tidak bermasalah, tadi aku masih mendengar kamu mengungkit namaku. Begitu kata-kata ini diucapkan, senyuman di wajah Janiston dalam sekejap juga jadi kaku. Tidak salah, aku adalah orang yang kamu katakan tadi. Genji yang termasuk apaan itu? Genji bersuara dingin, menatap Janiston dengan mata dingin sambil mengatakannya. Tubuh Janiston bergetar hebat, bagaikan disambar petir saja. Dia bergegas menunjukkan senyuman yang sangat jelek, berkata pada Genji. Jiang, Bos Jiang, tadi aku hanya bercanda, aku.
Satu kata aku juga menggigil lama sekali baru bisa diucapkan, tapi tidak bisa mengucapkan kata lain lagi. Janiston sudah panik sekali. Bagaimana bisa terpikir olehnya, bawahan yang dikatakan oleh Desta, ternyata benar-benar bos Bang Rome yang selalu ingin dia sanjung. Jika memang benar seperti ini, maka biasanya mobil Rolls-Royce yang dibawa Bang Rome, benar-benar milik Genji, dan tadi sikap Genji yang begitu hormat pada Desta, bisa dilihat kalau identitas Desta benar-benar hebat. Saat ini, akhirnya dia sudah jelas dengan segala permasalahan ini, tapi menyesal pun sudah terlambat. Janiston, apakah kamu masih memiliki keraguan? Gaius bertanya sambil mencibir. Janiston menangis tanpa air mata melihat Desta, hanya merasa wajahnya memerah dan panas, mulut seolah-olah dilem oleh orang lain, tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Dia tahu, kali ini sudah benar-benar menyinggung perasaan Genji. Takutnya kelak di kota timur, dia tidak akan pernah bisa selancar dulu lagi. Sudahlah, kita kembali ke kamar saja, nanti malam masih ada pelelangan. Desta tidak berencana terlalu mempermasalahkannya dengan Janiston, seorang badut jelek, tidak layak sampai dia harus terlalu menghabiskan pikiran dan tenaga. Gaius mengangguk kepala. Kemudian ikut di belakang Desta berjalan ke dalam hotel. Karena Genji sendiri sudah datang, maka tunggu nanti tuan muda pemilik hotel sudah kembali. Dia bisa langsung pergi mengendarai mobil itu, juga tidak perlu Desta repot-repot lagi. Sekarang dia hanya peduli dengan pelelangan yang akan dimulai nanti malam. Tidak tahu orang seperti apa yang akan pergi, tapi dia tetap harus mendapatkan Petikula Afriata. Tidak peduli siapapun saingannya, dia juga tidak akan dengan mudah mengalah. Malam sudah tiba, Desta yang sudah bermeditasi selama seharian di dalam kamar membuka kedua matanya, mata berbinar-binar. Saat keluar dari kamar, Gaius sudah menunggu di luar. Apakah sudah siapa? Desta bertanya. Sudah mendapatkan 2 kartu undangan, Gaius mengeluarkan 2 kartu undangan dari dalam saku, berbicara dengan nada sopan. Kalau begitu kita berangkat saja. Desta mengangguk pelan, kemudian bergegas ikut Gaius pergi ke Manor yang mengadakan pelelangan kali ini. Jarak Manor dengan hotel tidak jauh, berjalan kaki hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. Sepanjang jalan, Desta sudah melihat banyak mobil mewah yang menuju ke arah Manor. Ada beberapa mobil yang terlihat tidak terlalu bagus, tapi plat mobil saja sudah cukup membuat orang ketakutan. Bisa dikatakan pada waktu ini, kendaraan yang bisa muncul di sekitar Manor, mereka semua mewakili kelompok orang dengan kedudukan teratas di kota timur. Tiba di Manor, Desta melihat petugas keamanan yang ada di depan pintu sedang memeriksa dan mendaftar setiap mobil. Dia dan Gaius baru saja masuk, tapi sudah dihentikan oleh seorang petugas keamanan dengan cepat. Hei, ada apa dengan kalian berdua? Ini adalah Manor pribadi, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Petugas keamanan yang datang adalah orang gendut yang perut besar, menunjuk Desta dan Gaius sambil berteriak. Desta melihat Gaius sejenak. Orang yang ada di belakang langsung mengeluarkan 2 kartu undangan dari dalam saku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas, kami datang untuk menghadiri pelelangan. Petugas keamanan tertegun. Kemudian dengan teliti melihat kartu undangan yang ada di tangan Gaius, setelah memastikan kalau itu adalah undangan untuk pelelangan malam ini, lalu raut wajah langsung berubah. Ternyata 2 tamu terhormat, aku yang sudah bersikap kasar, mohon kalian berdua tidak mempermasalahkannya denganku, cepat masuk ke dalam saja. Wajah petugas keamanan menunjukkan senyuman yang canggung sekali, berkata dengan wajah yang penuh sanjungan. Tapi dalam hatinya tetap tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Di masa ini orang kaya sungguh pintar bermain, orang lain satu persatu mengendarai mobil mewah untuk menunjukkan identitas mereka. 2 orang ini malah bagus, langsung berjalan kaki ke sini, dalam hal ini siapa yang bisa tahan? Desta tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan seorang petugas keamanan, setelah masuk bersama Gaius, mencari sebuah sudut untuk beristirahat dalam aula besar yang penuh orang berlalu lalang. Pada saat ini, di Manor Villa semua merupakan pengusaha terkenal di kota timur. Desta tidak kenal satupun, kedatangannya kali ini hanya demi Petikula Afriata, bukan datang untuk merundingkan bisnis, jadi dia tidak berencana untuk berhubungan dengan orang-orang itu. 1 jam kemudian,
Perlahan semua tamu telah hadir. Pemilik manor juga menunjukkan dirinya, mulai memperkenalkan lelang malam ini. Ternyata lelang kali ini, ada sebuah keluarga misterius yang memintanya untuk melaksanakan lelang ini. Semua barang yang ada di pelelangan disediakan oleh keluarga besar misterius itu. Di antara semua itu ada beberapa harta berharga yang langka dan orang biasa bahkan seumur hidup juga tidak pernah melihatnya. Semoga semuanya menghargai kesempatan ini. Jangan sampai sudah lewat baru merasa menyesal. Mendengar semua ini, sekelompok pengusaha terkenal di mulut berkata setuju. Tapi dalam hati meremehkan dengan apa yang disebut harta berharga yang langka itu. Berdasarkan identitas dan kedudukan mereka, takutnya selain sisik naga dan bulu burung phoenix yang legendaris, masih ada apa yang belum pernah dilihat. Tentu saja pemilik manor tahu semua orang ini sedang asal-asalan menjawabnya, tapi dia tidak menunjukkan ketidakpuasan, sebaliknya di bawah matanya ada cibiran. Desta malah merasa sedikit tertarik dengan apa yang disebut harta berharga yang langka. Keluarga besar misterius yang bisa mengeluarkan petikula afriata, obat herbal sejenis ini, barang yang lain juga tidak akan buruk. Menarik kembali pikirannya, Desta dan Gaius mengikuti pemilik manor pergi ke tempat lelang. Aula utama hanya digunakan untuk menjamu tamu saja, ruang lelang yang sebenarnya berada di dalam ruang konferensi yang telah lama disiapkan. Desta dan yang lainnya masuk. Lalu di bawah bimbingan beberapa pelayan, menemukan tempat duduk masing-masing. Undangan Desta dan Gaius didapatkan oleh Gaius dengan dibeli menggunakan uang. Posisi tempat duduk tidak terlalu depan, nomor yang mereka berdua dapatkan berada di urutan 200 lebih. Desta tidak peduli dengan semua ini, diam-diam mulai memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah beberapa menit, para tamu yang menghadiri pelelangan menduduki tempat duduk masing-masing. Wanita cantik yang bertanggung jawab sebagai juru lelang kali ini juga sudah naik ke panggung. Di bawah suara lembut juru lelang itu, perasaan semua orang juga sepenuhnya digerakkan. Barang lelang pertama juga sudah dibawa ke atas. Para hadirin, barang lelang pertama yang akan dilelang malam ini adalah sebuah buku seni bela diri. Apa? Buku seni bela diri? Mendengar kata-kata wanita cantik juru lelang, di dalam ruang pelelangan dalam sekejap jadi heboh. Dalam sejarah di negara Summer, selalu tidak kekurangan budaya seni diri. Bisa dikatakan setiap orang di negara Summer sejak kecil memiliki sebuah mimpi seni bela diri. Tapi seiring bertambahnya usia, sebagian besar orang sangat jelas yang disebut seni bela diri hanyalah sebuah lelucon. Di dunia ini mana ada orang yang bisa terbang di udara dan merayap di dinding. Semua itu hanya ada di dalam pembuatan film untuk ditonton semua orang, mendapatkan kesenangan saja. Jadi saat mendengar barang pertama dalam pelelangan ternyata adalah sebuah buku, seni bela diri, halayak ramai tidak bisa menahan diri merasa sedikit absurd. Tapi gadis cantik juru lelang itu, tidak ada sedikit pun raut panik di wajahnya. Dia mengatupkan bibir tersenyum tipis, berkata, "Para hadirin yang ada di sini semuanya adalah perwakilan dari keluarga besar yang ada di kota timur. Memiliki pandangan yang luas. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sebenarnya di dunia ini apakah ada bela diri sesungguhnya? Aku rasa dalam hati semua orang mengerti. Buku ini bernama Tapak Dewa, dimulai dengan harga 10 miliar. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Sebaliknya, langsung mengatakan harga awalnya. Hal ini membuat suara orang-orang di bawah panggung semakin berisik. Banyak orang yang menghadiri pelelangan ini. Di mulut mereka mengatakan, bagaimana barang ini bisa bernilai 10 miliar? Membohongi orang bukan tindakan tidak masuk akal, tapi mata yang bercahaya terang, malah mengkhianati lubuk hati mereka. Akhirnya, ada orang yang tidak bisa menahan diri mulai meneriakkan harga. Aku keluar harga 10 miliar 100 juta. Seorang pria ras Mediterania mengangkat nomor, berteriak dengan suara keras. Desta melirik orang ini sejenak. Menemukan dia hanyalah orang biasa. Tapi di sampingnya duduk seorang pria parubaya yang berekspresi serius, nafas yang berat, titik di kedua pelipisnya menonjol. Sekali lihat sudah tahu bahwa dia seorang ahli bela diri. Kelihatannya,
Dialah yang benar-benar menginginkan buku seni bela diri ini. Ada orang yang mulai duluan, selanjutnya orang yang mengeluarkan harga satu demi satu bermunculan, tapi ada beberapa orang, murni hanya karena ingin koleksi, baru mengeluarkan harga saingan. Sangat cepat, sebuah buku seni bela diri dengan harga 10 miliar, sudah dilelang mencapai harga mengerikan sebesar 46 miliar. Tapi halayak ramai tidak merasa bahwa itu tidak sepandan, sebaliknya, masih ada maksud untuk terus menaikkan harga. Sudut mulut Desta menunjukkan lengkungan halus, berkata dengan datar. Cukup menarik, barang pertama adalah buku seni bela diri, kalau begitu selanjutnya apa? Gaius berada di samping melihatnya merasa penasaran, tidak bisa menahan diri berkata. Abang Chu, apakah kita tidak ikut lelang barang ini? Kamu juga ahli bela diri, seharusnya barang ini bisa memberi bantuan padamu. Aku tidak membutuhkan ini. Desta berpikir-pikir, lalu berkata sambil menggeleng kepala. Tidak salah kalau dia juga ahli bela diri, tapi sejak dia menjadi ahli bela diri sampai sekarang, satu-satunya buku yang dia pelajari adalah buku Wing Chun, yang dia dapatkan dari kakek Kiao. Selain itu, dia tidak pernah berlatih teknik bela diri atau seni bela diri lainnya. Paling-paling, sebelumnya dalam keadaan mendesak meniru satu teknik bela diri dari Potachu, tapi dia sangat jarang menggunakannya. Menurut dia, teknik seni bela diri memang memiliki efek untuk menambah kekuatan jurus. Tapi setelah kekuatannya mencapai tahap tertentu, peningkatan dalam teknik seni bela diri juga sudah tidak terlalu jelas, masih lebih cepat tinju. Dalam waktu berpikir, buku seni bela diri ini sudah dilelang mencapai harga 60 miliar, pada akhirnya berhasil dilelang oleh seorang pemuda yang berwajah seram. Setelah juru lelang cantik memukulkan palu, pemuda itu berdiri dan memberi salam kepalan tangan pada orang di sekitar. Terima kasih semuanya sudah mengalah, aku Suniman berterima kasih pada kalian. Suniman? Desta tidak memiliki kesan apa-apa dengan nama ini. Malah Gaius yang ada di samping, ketika dia keluar untuk membeli kartu undangan, sekalian memahami situasi beberapa keluarga besar tertinggi di kota timur. Dia memperkenalkan, Suniman ini berasal dari keluarga Sun yang ada di kota timur. Kedudukan keluarga Sun, sama dengan keluarga Dong dan keluarga Feng yang ada di kota Yunhai, salah satu keluarga besar lama yang memiliki kekuatan paling kuat. Selain itu, keluarga Sun merupakan keluarga seni bela diri kuno. Dalam keluarga selain kepala keluarga Sun seorang ahli bela diri, masih mengundang banyak ahli bela diri yang terkenal dan berkekuatan hebat untuk menjadi moderator. Semua orang dalam keluarga Sun, tidak peduli pria atau wanita, sejak kecil sudah harus belajar bela diri. Bukan hanya diajar oleh guru terkenal. Setiap hari masih bisa berendam di bak obat. Kemungkinan anak-anak dalam keluarga besar menjadi ahli bela diri sangatlah tinggi. Jadi orang yang bernama Suniman ini, juga seorang ahli bela diri. Ternyata begitu. Desta mengangguk kepala, dalam hati mulai merenungkan, jika kelak ingin datang mengembangkan kekuatan di kota timur, keluarga Sun merupakan pihak yang bagus untuk berteman baik. Menarik kembali pikirannya, lelang masih sedang dilanjutkan. Barang pertama dilelang dengan harga tinggi senilai 60 miliar, tanpa diragukan membuat pelelangan kali ini memiliki awal pembukaan yang baik. Semua orang mulai berharap. Apakah selanjutnya akan ada barang bagus lainnya? Beberapa orang yang awalnya bersikap meremehkan pelelangan kali ini, satu demi satu juga mulai bersemangat, bersiap menanggapinya dengan serius. Dan di antara semua orang, satu-satunya hanya Desta yang tetap tenang. Dari awal sampai akhir tujuannya hanya setangkai petikula Afriata. Barang lainnya jika tidak terlalu menarik perhatiannya, dia tidak berencana untuk ikut lelang. Bagaimanapun, dia bukan orang di daerah kota timur. Jika berpenampilan dengan profil terlalu tinggi, pasti akan membuat orang merasa dia sedang menantang. Lelang masih terus berlanjut. Barang kedua adalah sebuah guci arak yang terukir prasasti misterius. Juru lelang cantik memperkenalkan. Menurut identifikasi dari orang profesional, kemungkinan besar prasasti ini merupakan selembar ilmu latihan misterius. Jika bisa menguraikannya, maka itu berarti sama dengan mendapatkan ilmu bela diri yang paling kuat. Jadi harga awal dimulai 20 miliar.
Ketika mendengar kata-kata ini, Desta masih sedikit terkejut. Sejak kapan proses lelang berubah menjadi begitu kasar dan langsung? Apa yang dimaksud, jika bisa menguraikannya? Bagaimana kalau tidak bisa menguraikannya? Selain itu, hanya kemungkinan itu selembar ilmu latihan misterius. Bagaimana kalau bukan? Bagaimana kalau orang zaman dahulu merasa bosan dan mencoret di atas sana? Bukankah 20 miliar itu menjadi sia-sia? Seharusnya tidak akan ada orang yang melelang barang ini. Dalam hati Desta diam-diam memikirkannya, tapi tidak menyangka, pikirannya ini baru saja muncul. Langsung ada orang yang mengangkat nomor di tangan, mulai meneriakkan harga. 24 miliar. 26 miliar. 29 miliar. 34 miliar, kalian jangan berebut denganku lagi, aku pasti akan mendapatkan barang ini. Seketika, suara meneriakkan harga untuk memperebutkan barang ini terus terdengar. Desta hanya merasa wajahnya sedikit sakit. Ada semacam perasaan ditampar oleh orang. Tadi tidak berhasil merebut buku seni bela diri itu. Sekarang semua mulai bersemangat ya. Tentu saja Desta tidak akan berpartisipasi dalam penawaran harga ini. Bagi dia, barang yang tidak terlalu mencolok ini, sama sekali tidak perlu ikut dalam persaingan penawaran harga ini. Dan pada akhirnya, guci arak yang berukiran prasasti aneh ini, berhasil dilelang oleh keluarga Ji dengan harga tinggi senilai 100 juta miliar, langsung membuat orang terkejut dan menganga. Beberapa barang lelang selanjutnya, semua adalah barang yang aneh dan langka. Apa itu cambuk yang tersisa dari medan perang? Monotipe lukisan batu di dinding gunung, masih ada beberapa pengalaman latihan ilmu yang ditinggalkan oleh para tetua. Semua dikeluarkan untuk dilelang, selain itu harga lelang juga cukup tinggi. Satu persatu barang selesai dilelang. Suasana di tempat pelelangan juga semakin memanas. Beberapa barang begitu dibawa naik ke panggung, bahkan tidak perlu juru lelang menggerakkan suasana, perebutan penawaran harga sudah dimulai. Desta malah sudah sedikit kehilangan minatnya, rasanya ingin maju ke atas bertanya sebenarnya kapan baru giliran Petikula Afriata. Hingga setengah jam kemudian, akhirnya Desta baru mendapatkan barang yang ditunggunya. Para hadirin, selanjutnya yang akan naik ke panggung, bukan barang yang ada hubungannya dengan seni bela diri. Sudah melelang begitu banyak barang, wanita cantik juru lelang juga merasa agak kelelahan, tapi cahaya di matanya tetap bersinar terang. Harus diketahui, malam ini sudah berhasil melelang begitu banyak barang. Hanya komisi yang dia dapatkan sudah sebuah nominal yang sangat mengerikan. Ganti dengan siapapun pasti tidak akan bisa menahan diri untuk merasa senang. Selanjutnya yang akan dilelang adalah sejenis obat herbal, namanya Petikula Afriata. Wanita cantik juru lelang menunjuk ke barang yang ada di panggung pelelangan dan ditutupi menggunakan kain merah itu. Begitu Desta mendengarkan hal ini, langsung bersemangat. Gayus yang sedang merasa bosan dan menguap di samping, juga segera duduk tegak, mata fokus menatap barang yang ada di bawah kain merah. Dan orang-orang yang ada di tempat lelang begitu mendengar barang ini tidak ada hubungannya dengan seni bela diri. Sebagian besar orang juga kehilangan minatnya. Dan sebagian besar orang karena sudah mendapatkan barang yang diinginkan, anggaran untuk lelang kali ini juga sudah hampir habis, tidak berencana untuk melanjutkan penawaran lagi. Jadi saat tahu, setangkai bunga yang bahkan fungsi dan asal-usulnya saja tidak jelas, dimulai dengan harga dasar senilai 60 miliar, satu persatu menunjukkan ekspresi terkejut. Desta sedikit mengerutkan kening, merasa keluarga misterius setelah pelelangan kali ini, benar-benar memiliki sedikit perencanaan. Sebenarnya dia bisa langsung memperkenalkan khasiat bunga ini. Dengan begini semuanya bisa mengikuti kebutuhan masing-masing untuk memilih apakah akan berpartisipasi dalam penawaran lelang kali ini. Tapi dia tidak mengatakan apapun, tanpa diragukan membuat orang penasaran dengan bunga ini. Meskipun harga awal yang tinggi membuat sejumlah besar orang terkejut dan memilih mundur. Tapi juga membuat beberapa orang yang penasaran, berpartisipasi dalam pelelangan ini, dengan begini akan membuat proses yang sudah pasti, menjadi lebih banyak faktor yang tidak pasti. Misalnya saat ini, juru lelang cantik baru saja memperkenalkan nama bunga ini. Sudah ada orang yang tidak bisa mengendalikan diri, mengangkat nomor di tangan dan mulai penawaran. Hanya dalam waktu sebentar saja, setangkai Petikula Afriata ini sudah mencapai harga 96 miliar. Desta merenung sejenak,
lalu melirik Gaius. Gaius langsung mengangkat nomor 160 miliar. Begitu suara dilontarkan, dalam sekejap ruangan lelang menjadi sunyi senyap. Pandangan semua orang ditujukan ke Gaius. Ingin lihat sebenarnya orang hebat dari mana, bahkan dalam sekejap, barang seharga 96 miliar, dinaikkan hingga mencapai 160 miliar. Tapi di saat mereka melihat wajah Gaius, merasa wajah orang ini sangat asing, tidak mirip orang terpandang di kota timur. Apakah dia datang dari tempat lain? 160 miliar, tuan ini menaikkan harga Petikula Afriata hingga mencapai 160 miliar. Apakah masih ada orang yang mau menaikkan harga? Tubuh wanita cantik juru lelang lemas. Hampir saja duduk ke lantai, tapi dia tetap berusaha memaksakan diri agar tidak mempermalukan diri sendiri, pada saat bersamaan cahaya di mata semakin bersinar terang. Di dalam ruang lelang, tetap penuh keheningan. 160 miliar harga ini telah jauh melampaui yang dibayangkan oleh sebagian besar orang. Walaupun masih ada sebagian orang yang penasaran dengan barang aneh ini, juga mulai mempertimbangkan apakah masih mau terus ikut menawar. Karena harga yang diteriakan Desta kali ini, selain proses penawaran harga yang normal, masih menunjukkan sikapnya dengan jelas, yaitu dia harus mendapatkan Petikula Afriata ini. Dengan begini, semua pasti tidak akan mati-matian berebut dengan Desta. Lagi pula, mereka juga tidak jelas apa efek dari bunga ini. Pada saat ini, wanita cantik juru lelang mengangkat palu kayu kecil yang ada di tangannya dan mulai menghitung mundur. 160 miliar satu kali. 160 miliar dua kali. 160 miliar. Tunggu dulu. Di saat dia akan menjatuhkan palu ketiga, tiba-tiba terdengar suara samar, aku keluar harga 180 miliar. Wow. Ternyata ada orang yang menaikkan harga. Di dalam ruangan muncul keributan, banyak tamu perlahan-lahan mulai memalingkan kepala melihat ke arah suara berasal. Desta juga merasa penasaran dan mengalihkan pandangan ke sana. Ingin melihat siapa yang sedang bertarung harga dengannya. Kebetulan orang itu memalingkan kepala ke sini. Tatapan mata kedua orang berkumpul dan bertabrakan di udara, memicu percikan api. Suniman. Kedua mata Desta sedikit menyipit, dalam hati merasa agak terkejut. Sebelumnya pria ini sudah ikut menawar harga pada beberapa barang. Selain itu juga sudah berhasil didapatkannya, tidak menyangka sekarang malah menyukai Petikula Afriata lagi. Keluarga Sun ini, sebenarnya seberapa banyak kekayaannya. Seharusnya teman ini bukan penduduk setempat di kota timur, bukan? Pada saat ini, tiba-tiba Suniman berdiri, sambil tersenyum menyipit berbicara pada Desta. Lihat wajahmu agak asing. Mungkin dari tempat lain dan baru pertama kali datang ke kota timur ya. Kalau tidak begini saja, kamu mengalah padaku. Berikan bunga ini untukku. Lalu aku akan menyiapkan satu meja jamuan di Chaoyang Jiulou. Perlakukan kamu dengan standar keramahan tertinggi di kota timur, anggap saja sebagai tanda terima kasih. Menurutmu bagaimana? Suniman berbicara sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, spontan orang-orang merasa terkejut. Standar keramahan tertinggi di kota timur, itu bukanlah sebuah jamuan biasa. Orang asing yang datang dari luar ini, apakah benar-benar layak untuk mendapatkan perlakuan ini? Di saat mereka mengira Desta akan menyetujuinya, Desta langsung mengambil papan nomor yang ada di tangan Gaius, diangkat tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Nada bicara sangat tenang sekali. 200 miliar.